Halo Beb, sekarang Om Beb janjian sama Dokter Ajis. Nanti kita kulik lagi Dokter Ajis tentang sepeda dan kopi. Ayo, kawan, ikuti Om Beb terus. Saksikan terus ya. Jangan sampai putus loh ya. Saksikan terus loh ya. Beb, hari ini bertemu dengan waduh, muda, ganteng, pesepeda, dan kelima apa? Pinter banget. Oke, dengan Dokter Muhammad Ajis Rosyidi. Beliau ini, beliau. Aku ketuaan nggak dong kalau beliau? Kakak ini. Kakak juga boleh deh kakak. Oke, dokter ini Ketua Gugus Satuan Tugas COVID ya dok ya. Ya, nanti kita akan berbincang banyak dengan Dokter Ajis perihal COVID dan tentunya hubungannya dengan sepeda dan pesepeda, ya toh? Dokter, selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak Sinar. Wah, kalau podcast harusnya nggak bisa pakai pagi ya nih, ketahuan kita syutingnya pagi ya. Iya, ketahuan. Oke, dokter, yang dokter alami, ya, COVID terutama di Semarang, kita lingkup Semarang, seperti apa dok? Ini COVID di Semarang itu naik turun Pak, Oh, iya. sama dengan kayak di Indonesia maupun dunia ya. Jadi dulu sempat yang awal-awal Maret, April, Mei itu naik, ya, kemudian turun kasusnya, kemudian pada lengah tuh, terus naik lagi di bulan Juli, terus turun lagi. Trennya Juni. Iya, Juli bulan 7 mulai meningkat naik lagi, terus turun sedikit. Nah ini Oktober sampai sekarang nih nanjak terus. Terus kita nih nanjak nih kayak orang naik sepeda tanjakan terus. Iya, gitu kayak ya? digombel nih. Kayak digombel lagi digombel ya. Nanjak Iya. terus. Iya. Dan yang kami amati ya, itu naik biasanya diawali dengan cuti bersama. Oh, selalu ada sebuah peristiwa yang berkumpul-kumpul gitu, kemudian trennya pasti naik. Betul, Itu sudah bisa dimestingku munggah kayak gitu ya. Kalau dokter pasti gitu ya, Dok. Iya. Jadi kan kita di gugus satuan tugas itu ya untuk koordinasi seperti itu. Jadi yang kita sangat-sangat wanti-wanti banget untuk teman-teman goeser ini ya khususnya itu di Desember ini kan nanti ada cuti bersama nih. Oh, tapi iya. nggak tahu apakah akan disahkan atau tidak. Tapi setidaknya kan nanti ada Natal dan ada Tahun Baru. Nah itu pastinya banyak orang yang berkerumun. Jadi ya tetap harus hati-hati tuh. Dan pasti nafsu pesepeda ini meningkat ini kan Iya. ya, Dok. Iya. Jadi Oke. Dokter, usia yang orang kansnya bisa terkena gitu. Usia berapa, Dok? Kalau paling tinggi, Iya. range-nya itu di 30-an sampai 50. Wah. 30 sampai 50 itu paling tinggi. Usia anak pesepeda semua itu, Dok. Iya. Iya kan? Iya, betul. Usia kita para sepeda itu. Betul. Jadi, Tapi kalau yang banyak meninggalnya itu memang di usia di atas 60. Beserta dengan memang punya penyakit bawaan, Pak Sinar. iya. Iya. Jadi kalau usia segitu ini usia komunitas kebanyakan usia segitu dan Iya. kita ini para komunitas kadang-kadang ya ayo ngumpul bareng. Tapi biasanya anak komunitas punya sebuah tren yang sama ya, Dok ya. Saran untuk anak-anak gimana, Dok? Nah, komunitas sebaiknya tidak hanya ngumpul saja Iya. dan jangan sampai dengan adanya COVID yang nyebar ini jadi kita takut untuk bersosial. Tapi ajar aja terus. Hajar terus, Oh, hajar oke. tapi harus dengan aturan. Aturan. Iya. Seperti apa, Dokter? Nah, yang biasanya salah itu kan biasanya social distancing gitu ya. Itu salah. Yang benar ada physical distancing. Oh, Beb. Physical distancing. Ya. Apa itu, Dok? Menarik ini, physical distancing. Physical distancing. Jadi yang kita jarakin, yang dulu kan kita ngomongin social distancing. Padahal kita perlu bersosial, butuh tuh manusia. Karena manusia kan makhluk sosial ya. Nah, sosial itu butuh. Tapi fisiknya yang kita batasin. Jadi misalnya kita goes ya, ya kita berjarak gitu. Jangan berdekatan goesnya gitu. Saat goes maupun saat kita nongkrong ya. Habis gue biasanya kita ayo kopi, soto itu tetap harus berjarak. Tetap berjarak. Dengan masker, Dok? Dengan Penggunaan masker. masker gimana, Dok? Bagi pesepeda supaya yang benar. Nah, masker kita harus bisa bijak. Jadi yang kita sampaikan adalah memang harus bermasker, tapi maskernya itu harus bijak. Bijaknya berarti tahu waktunya kapan pakai dan bisa milihnya. Ya.
Jenis maskernya? Iya, jenis maskernya. Oke. Jadi kalau kapan waktunya ya otomatis kita memang harus pakai masker. Iya. Tapi pakainya apakah dipakai terus saat bersepeda? Tentu tidak. Kita sesuaikan dengan aktivitas bersepeda kita saat itu. Ketika sepedaannya itu berkerumun dan kecepatannya juga average aja gitu. Ya rata-rata. Ya rata-rata kita juga oke, pasti yakin ya ini kita bisa melalui ini, ya udah pakai aja tuh. Apalagi pas misalnya di Bangjo tuh. Ya traffic light ya. Wah, merah ini pasti kan berkerumun. Iya, kita berkerumun semua. Ya, nggak cuma masalah Covid, tapi masalah polusi kan juga. Oh ya. Itu pakai aja. Pakai aja nggak apa-apa. Nah, tapi ketika nanti nih misal mau nanjak, ya tadi tanjakan Gombel gitu ya. Wah, ini pasti akan ngeforsir kita. Nah, turunin aja. Nah, itu sudah ada di panduannya WHO. Di WHO sudah memunculkan panduan itu? Iya, sudah ada. Jadi memang kita tidak boleh menggunakan masker saat kita memang memforsir tubuh kita. Di antaranya paru-paru kita butuh udara gitu. Betul. Butuh udara lebih, butuh oksigen lebih. Ketika ditutup malah jangan-jangan kita memang aman dari COVID tapi malah kena serangan blackout nanti ya kan. Iya. Terus gini dokter, hal yang remeh-temeh. Maaf, saya anggap remeh-temeh. Bagaimana cara megang masker ini yang benar? Saya tuh ceroboh. Saya kadang-kadang megangnya di depan gitu. Terus nyimpannya juga gimana? Yang betul gimana, Dok? Jadi gini, kalau mau memakai masker, pastikan kita memang sudah fit dengan masker itu. Fit itu artinya ngepas gitu. Oke. Kan ada bentuk-bentuk muka orang itu berbeda ya. Iya. Ada yang bulat, ada yang dagunya panjang, misalnya lonjong. Nah, itu sesuaikan dengan masker. Nah, caranya gimana? Cobalah eksperimen aja. Beli beberapa masker, mana yang paling cocok, paling fit, paling nggak bikin melorot-melorot kita. Ya, itu satu. Terus yang kedua, ketika kamu pakai masker, caranya berarti kita harus cuci tangan dulu, pastikan. Oke, cuci tangan dulu dengan benar. Nanti kita bisa lihat lah di sosial media pasti banyak ya cara bercuci tangan yang benar. Kemudian baru pakai masker. Ketika masker sudah terpakai nih, kita dilarang megang segitiga muka ini. Ya. Yang mana, Dok? Arah segitiga itu yang mana? Segitiga muka itu berarti mata, hidung, dan mulut. Area muka ini pokoknya nggak boleh pegang-pegang. Tidak boleh dipegang-pegang. Nggak boleh pegang-pegang. Kalau mau pegang, mau terpaksa nih gatal banget ya, berarti cuci tangan dulu. Atau bukan dengan jari, ya, dengan seperti ini misalnya. Dan memang kita sudah tidak dengan bagian yang sering kita memegang-megangnya. Betul. Jadi misal masker ternyata melorot nih, di luar dugaan ini sering kita melorot gitu. Cara gimana, Dok? Benerinya dari samping. Terpaksa ini. Terpaksa harus ini benernya dari samping, diangkat dari samping. Oh, berarti selama ini saya pegang-pegang di sini tuh nggak salah boleh, ya? Nggak boleh. Duh, Beb, salah, Beb. Sebulannya di sini nggak boleh. Harusnya gini. Wah, iya. Ya, gitu. Terus misal nih kita mau makan, ya kan? Ya ini diturunkan ke bawah seperti itu. Ya. Diturunkan ke bawah, jangan masker ini asal langsung dilepas aja misalnya. Dilepas taruh meja. Nah, ini misalkan, ini Dok ya. Saya bawa masker ini. Masker. Ini masker ini yang bagian dalam yang ini ya, Dok. Yang putih ya. Yang putih ini bagian dalam. Betul. Setelah saya lepas, taruh aja. Taruh. Nah, kalau mau taruh bawahnya dilapisin tisu misalnya. Kita lapisin tisu. Ya, lapisin tisu, taruh di atasnya. Supaya apa? Bagian yang infeksius, ini bagian depan kan bagian infeksius ya. Nah, tidak menyentuh meja. Oke. Kasihan nanti kalau setelah kita dari situ orang lain ke meja itu, nah kan kasihan kena kontak dari. Ini kan terbuka, Dokter. Nah, nggak apa-apa. Terbuka ini kan udara bebas. Jadi nggak apa-apa. Oh, justru yang ini jangan sampai infeksius itu tidak terkena gitu. Atau ada juga kadang dari meja itu kita ada tonjolan, misal sendok atau apa ya yang nonjol dari meja, kita gantungkan di situ. Itu bisa. Ya, jelaskan, Beb. Lama ini kita nih masker tok gitu. Padahal ada berbagai macam harus yang kita perhatikan. Betul. Dokter, masker yang dokter pakai ini jenis apa? Ini masker surgical mask. Jadi masker bedah atau masker yang biasa dipakai oleh tenaga kesehatan. Karena dokter. Iya. Tapi Bapak Ibu juga nggak apa-apa kalau mau beli. Dulu memang kebijakannya adalah masker bedah hanya untuk tenaga kesehatan atau orang-orang yang punya tadi batuk, demam, punya gejala atau mungkin malah konfirmasi COVID gitu. Tapi sekarang karena masker bedah ini sangat mudah didapatkan, harganya juga sudah murah sudah kembali normal kembali, nggak apa-apa. Kita mau beli masker bedah, it's okay. Nah, masker bisa pakai ini, Dok. Nah, ini apa ini? Boleh nggak saya pakai masker kain gini? Fabric mask atau masker kain. Sekarang yang digaungkan, yang disarankan adalah masker yang 3 lapis. Jadi pastikan ya, nanti kan di speknya itu ada ya. Nah, tanyakan aja itu ada 3 lapis dari lapisan itu atau tidak. Tapi kalau yang masker hanya
apa itu sebutannya apa ya, saya lupa itu yang scuba masker itu sudah tidak direkomendasikan. Scuba memang sudah tidak direkomendasikan. Makanya harus ada 3 lapis ya, Dok. Betul. Ya. Dokter, terus saya melihat populasi dari jenis kelamin, Dok. Dari jenis kelamin. Tadi dari usia sudah mana yang kena, sekarang dari jenis kelamin. Banyak mana? Banyak laki-laki, Pak. Jadi laki-laki lebih banyak yang kena COVID ya. Walaupun memang tidak signifikan. Ya, kisaran 50 sekian banding 40. Sudah data pasti itu ya. Kedokteran pasti kan datanya banyak. Betul, baik dari dunia, data WHO maupun data kementerian maupun data dari rumah sakit ya. Rumah sakit itu sama semua. Laki-laki lebih banyak, cenderung lebih banyak daripada perempuan. Lebih banyak daripada perempuan. Terus dokter, untuk yang sudah pernah terkena COVID, masih bisa kena lagi? Masih. Jadi tidak ada yang bisa menjamin ya sudah kena COVID. Memang kita kan terbentuk antibodi. Tapi apakah terus nggak kena itu? Kami mendapatkan beberapa ya pasien-pasien istilahnya reinfeksi. Ya, ada, tapi memang sedikit ya, baru sedikit. Kita nggak tahu apakah karena timeline, karena kan butuh waktu ya itu ya untuk tahu kena lagi. Artinya dia harus kena dulu, kan gitu. Ya, jadi kita nggak tahu, kita selama memberikan pelayanan 10 bulan ini, kita baru hanya mendapatkan di bawah 10 orang. Tuh. Tapi kita lihat saja, semoga saja sih. Kalau secara teori seharusnya ketika orang setelah kena COVID dia akan timbul antibodi ya, sehingga dia bisa kebal. Ada di beberapa jurnal itu mengatakan kekebalan ini berlaku hingga 2 bulan, ada yang bilang 3 bulan ya, tergantung titer atau banyaknya antibodi tadi. Gitu. Dokter, terakhir, saya bersepeda nggak, Dok, sekarang di masa kayak gini? Nah, kalau saya bisa pesankan ya untuk pesepeda, penggila sepeda ini, ya pejuang sepeda juga dan komunitasnya. Walaupun COVID ini datang melanda kita, nakut-nakutin kita, kita tetap butuh yang namanya upaya-upaya meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya yang paling sangat enak banget ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga kita seneng itu salah satunya berolahraga. Dan olahraga itu yang paling aman sebenarnya adalah bersepeda. Karena tidak mengorbankan sendi-sendi ya. Karena kalau jogging itu lari itu kan pasti akan mengorbankan ya, apalagi bagi usia-usia yang lanjut. Tapi bagaimana kita harus berpikir bagaimana bersepeda yang lebih aman. Jadi caranya tetap menjaga jarak. Betul. Physical distance. Masker yang bijak. Masker yang bijak. Tadi seru. Masker yang bijak. 3M ya tadi. 3M ya. 3M. Satu, masker yang bijak. Kemudian menjaga jarak. Mencuci tangan. Mencuci tangan boleh dengan hand sanitizer. Boleh hand sanitizer, tapi kalau misalnya ada dengan air dan sabun itu lebih utama. Kalau sudah dengan hand sanitizer masih harus cuci tangan ya, Dok? Tidak. Tidak. Pilih salah satu. Itu bisa saling menggantikan. Tapi seandainya memang ada air, ada sabun ya itu lebih utama. Lebih nyaman lah, lebih bersih. Dokter, terima kasih sekali, singkat tapi padat dan bermanfaat banget ya. Sudah belajar cara masker yang bener lah. Ini merata kadang-kadang itu gini, ternyata tidak boleh sama dokter, harus gini. Harus begini ya. Terus masker naruh di meja, diperhatikan, sudah kita pelajari. Kemudian bersepeda yang baik, jaga jarak, sudah kita pelajari semua. Dokternya luar biasa loh, muda, ganteng, pinter, terus apa aja semua ada nih ya. Jadi terima kasih Beb, terima kasih dokter. Nanti kita ketemu lagi, nanti kita bersepeda lagi sama Om Beb dan sama Dokter Aziz. Tetap subscribe di channel Sinar Baik Om Beb. Oke, dadah. Manfaat toh Beb, obrolannya dengan Dokter Aziz singkat padat cepat, dapat semua cara pakai masker, cara bersepeda benar, COVID kayak apa, gitu. Saksikan terus channel Om Beb Sinar Baik. Jangan lupa subscribe, komen, apa meneh Mas? Nyalakan lonceng. Oke, dadah.